Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pada as-sifatul ar-rabi'ah. Sifat dari penerima zakat ya. Kemarin kita sudah membahas beberapa kriteria yang hendaknya dipertimbangkan bagi orang yang membayar zakat untuk mendahulukan sifat-sifat tertentu yang lebih berhak diberi zakat ya. Makanya ada kriteria lebih bertakwa, lebih berilmu, bertauhid. Yang keempat as-sifatur rabi'ah ayyakuna mustatiran makhfiyan hajatahu. Sifat yang keempat, hendaknya seorang penerima zakat ya, yang dipilih itu orang yang menutupi diri ya. Maksudnya tidak menampakkan kemiskinannya ya. Orang yang bisa menjaga kehormatan. Muhfiyan hajatahu yang dia menyembunyikan kebutuhannya. Artinya la yukthirul batha, dia tidak banyak meminta ya, mengadu, wasyakwa lan tegesi mengeluh, mengadu ya. Orang-orang miskin tapi yang dia punya sifat terhormat ya. Mereka ini menyembunyikan kemiskinannya ya. Orang yang bisa menjaga kehormatan. Walaupun dia miskin, tapi dia ingin tidak tampak miskinnya. Orang seperti ini ya, orang yang punya kehormatan, ini hendaknya didahulukan. Au yakuna min ahlil muru'ah, atau orang itu golongan dari ahlil muru'ah, mempunyai gengsi ya, kehormatan. Mimman dhahabat ni'matuhu wa baqiyat adatuhu. Mimman dari golongan orang, zahabat yang hilang, apa nikmatuhu nikmatiman. Maksudnya orang ini dulunya kaya, dulunya pejabat ya, tapi sudah hilang, udah pensiun, udah bangkrut, dan kebiasaannya masih tetap. Artinya gayanya dia masih tetap terhormat. Fawa yata'ayyasu fi jilbabit tajammuli. Artinya orang itu hidup dalam tutup ya, jilbab itu tutup tajammul ya, bergaya tajammul, bergaya yang baik. Artinya dia tidak menampakkan kemiskinannya ya. Dia menutupi dirinya dengan penampilan yang baik ya. Orang seperti ini ya, ini berhak didahulukan ya. Orang miskin tapi dia menjaga kehormatan dirinya. Qala Allah Ta'ala yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa ya. Ini yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Yahsabuhumul jahilu aghniya, mereka ini dikira orang kaya ya. Orang bodoh mengira dia kaya ya. Minat ta'afuf, karena mereka menjaga diri ya, tidak mau minta-minta. Ta'rifuhum bisimahum, mereka dikenali dengan tanda-tandanya ya. Dia menjaga kehormatan. La yas'alunan nasa ilhafa, tidak minta orang dengan ilhaf. Ilhaf itu meminta dengan memaksa-maksa ya. Ay la yulihuna fis su'al, artinya mereka itu tidak meminta dengan meminta dengan makso itu loh. Meminta dengan apa? Ya setengah makso itu. Ilhah itu meminta tapi dengan sekuat tenaga itu loh. Ya, itu tidak bagus. Makanya Allah memuji mereka orang-orang miskin
pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meskipun miskin tapi menampakkan penampilannya kaya ya. Dia kelihatannya seperti orang biasa, ta'affuf ya, menjaga dirinya. Li'annahum aghniya bisabrihim. Karena orang miskin sejenis ini sesungguhnya kaya. Kaya karena dia sabar ya, bisabrihim ya. A'izzatun aghniya'u biyakinihim. Li'annahum aghniya'u biyakinihim. Mereka ini kaya dengan keyakinannya. A'izzatun bisabrihim, menjadi mulia karena kesabarannya. Wa hadza yanbaghi ayyutlaba bittafahhus. Orang golongan seperti ini hendaknya diteliti, dicari ya. Orang miskin yang tidak mau minta-minta. Orang miskin yang mentalnya mental kaya ya. Miskin tapi tidak menampakkan kemiskinannya. Yang seperti ini tipe orang yang berhak didahulukan, bukan yang sok kiri. Ada yang sebaliknya, sumaker, suki macak kiri. Kalau waktunya sumbangan di depan, padahal dia mampu, itu tidak boleh. Yang harusnya itu orang tidak mampu tapi berusaha untuk menjaga diri, tidak sampai minta-minta. Wa yastakshifu an bawatini ahwali ahli khairi wa tajammul. Ini sebaiknya diteliti di dalam celah-celah orang ahli-ahli kebaikan yang bisa menutupi dirinya ya. Orang seperti ini layak untuk diprioritaskan ya. Orang miskin tapi dia menjaga kehormatan, tidak mau mintaan. Fathawabu sarfil ma'rufi ilaihim adhafu ma yusrafu ilal mujahirina bisu'al. Memberikan sedekah kepada orang seperti ini, tipe orang miskin tapi tidak mau minta, tipe orang miskin yang menjaga kehormatan, ini jauh lebih baik daripada diberikan orang miskin yang mengemis ya. Orang miskin mengemis ya biasalah. Tapi ada orang miskin tidak mau mengemis, yang seperti ini lebih berhak didahulukan. Berarti dia bisa menjaga kehormatan diri ya. Ini kriteria yang keempat. As-sifatul khamisah, sifat yang kelima atau kriteria penerima zakat yang diprioritaskan yang kelima, ayyakuna mu'ilan, hendaknya didahulukan orang yang punya banyak tanggungan keluarga ya. Mu'ilan, anak irolas ya. Sepedai pancal kempos, hidupnya miskin, anaknya banyak, ini didahulukan ya. Au mahbusan bimaradin, atau orang itu tidak bisa bergerak, mahbus, tertawan, bimaradin sebab penyakit, au bisa babin minal asbabi, atau karena ada sebab lain ya. Jadi ini berhak diprioritaskan orang yang miskin banyak anak ya, atau orang yang tidak berdaya karena sakit atau masalah lain. Fayujadu fihi makna qaulihi ta'ala, orang begini ini sesuai dengan arti firman Allah, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah. Nah, bagi orang-orang fakir yang uhsiru fi sabilillah, mereka tertahan dalam sabilillah, tidak mampu, ai hubisu fi tariqil akhirah, artinya mereka tertahan dalam jalan akhirat, li'ailatin, karena miskin, au dhaiqi ma'isyatin,
atau karena ekonomi yang sulit ya. Au islahi qalbin, atau dia sedang menata hatinya. La yastati'una darbam fil ard, sehingga mereka tidak mampu bergerak di muka bumi ya. Orang seperti ini, orang-orang tidak berdaya seperti ini hendaknya mendapat prioritas ya. Jadi ada beberapa sifat yang membuat jenis-jenis dari penerima zakat ini prioritas ya. Bertakwa, berilmu, bertauhid ya. Yang keempat tadi apa? Yang keempat, menjaga diri, menjaga kehormatan, tidak ngemis ya, tidak mengadu kemana-mana, tidak statusnya alay-alay terus ya, sambat terus ya. Orang yang bisa menutupi kemiskinannya. Yang kelima, orang yang banyak tanggungannya ya. Anaknya banyak, ekonominya sulit ya. Ini termasuk prioritas ya. Atau dia bangkrut, jatuh ya. Li'annahum maksusul janah. Kenapa mereka diprioritaskan? Karena mereka itu bagaikan burung yang patah sayapnya ya. Seakan mereka itu bagaikan burung yang patah sayapnya. Artinya mereka ini tidak mampu ya. Sulit, anaknya banyak, tidak bisa kerja, tanggungannya semakin berat. Seperti burung yang sayapnya patah. Muqayyadul atraf, yang diikat anggota tubuhnya ya. Seperti orang yang kayak sapi dicancang, nggak bisa bergerak. Bihadil asbab, dengan sebab-sebab seperti ini, kana Umar radhiyallahu an, Sayyidina Umar melakukan yu'ti ahdal baitil qati'a minal ghanami al asrah fama fawqaha. Sayyidina Umar membagi zakat itu tidak sama. Ada orang yang rumah tangga ini banyak anak ya, sekerumpun. Oleh Sayyidina Umar diberi langsung 10 ekor dan ke atas ya. Jadi kalau memberi nggak satu-satu, dikasih banyak. Karena apa? Anggota keluarganya banyak ya, nggak bisa disamarata ya. Sama itu belum tentu adil ya. Orang punya anak 1 dengan punya anak 10, ini tidak sama bagiannya. Justru kalau dikasih sama tidak adil. Mau 1 butuhnya 1, 1 butuhnya 10 ya. Jadi adil itu tidak harus sama. Sama dengan kalau baju ya. Saya ini perlu baju 3 meter, Mirza 1,5 meter, anak kecil ini. Lah kalau dibagi rata 1,5 nggak adil. Dia dapat baju, saya dapat celana pendek ya. Formulanya tidak sama ya. Jadi adil itu tidak harus sama. Maka Sayyidina Umar memprioritaskan keluarga miskin dengan pemberian yang banyak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'til adha'a ala qadril hilati, ala qadril ailati ya. Kanjeng Nabi membagi sedekah, zakat ala qadril ailah, sesuai kadar banyak keluarganya ya. Jadi orang ini kalau istrinya banyak, anaknya banyak, bagiannya lebih banyak ya, karena kebutuhannya lebih banyak. Wa su'ila Umar radhiyallahu an jahdil bala. Sayyidina Umar pernah ditanya, Sayyidina Umar, apa definisi dari jahdul bala ya? Salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa syamatatil a'da. Jahdil bala niku artinya nopo? Sayyidina Umar ditanya, maksudnya jahdil bala niku apa? Kepayahan, belai yang memayahkan, cobaan yang berat. Faqala, Sayyidina Umar mengatakan, kasratul ayal wa qillatul mal. Yang dimaksud dengan jahdul bala itu banyak anak, tidak punya duit. Itu jahdul bala, berat. Situ nangis, jaluk pelembungan, situ jaluk kelambi, situ jaluk adik, situ waduh ribut ya, rumah tangga kemeriak, duit gak duit. Wah itu pasti pusing ya. Makanya kita lihat banyak kasus kejahatan, banyak kasus kejahatan terjadi ya, karena yaitu tadi seorang bapak nekat, istrinya mengakhirkan atau apa, ekonomi rumah tangga yang susah membuat orang kalau tidak kuat iman bisa menjadi nekat. Itu makanya menurut Sayyidina Umar yang dimaksud dengan jahdul bala adalah cobaan berupa banyak anak, banyak keluarga, anak istri banyak, duit nggak ada ya. Ini disebut dengan jahdul bala. As-sifatus sadisah, sifat yang keenam. Yang terakhir dari kriteria orang penerima zakat yang diprioritaskan. Yang keenam, as-sifatus sadisah, ayyakuna minal aqaribi wa dawil arham. Hendaknya didahulukan orang yang kerabatnya. Dahulukan membagikan zakat kepada kerabatnya. Kerabat itu artinya saudara-saudara jauh ya. Maksudnya itu bisa jadi misanan, mendoan ya. Hendaknya kerabat ini diprioritas ya. Orang harus memprioritaskan keluarganya yang miskin ya. Sama-sama ada orang miskin, keluarga lebih berhak didahulukan. Fadagunu sadaqatan wasilata rahimin. Sehingga sodakohnya ini punya dua arti. Satu sodakoh, dua menyambung silaturahim. Wa fi silaturahmi minat thawabi ma la yahfa. Dalam silaturahim itu terdapat pahala yang jelas, tidak samar, tidak diragukan ya. Qala Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, la an asila akhan min ihwani bidirhamin ahabbu ilayya min an atasaddaqa bimi'ati dirham. Kata Sayyidina Ali, la an asila, jika saya menyambung ya, memberi, menyambung akhan, seorang saudara, min ikhwani, dari kelompok saudaraku, bidirhamin, dengan 1 dirham, 1.000, 10.000, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi isyrina dirhaman. Ini lebih saya suka daripada diberi orang lain 20 dirham. Sedekah pada kerabat, pada saudara sendiri 1 dirham, kata Sayyidina Ali, lebih utama dibanding sedekah pada orang lain 20 kali lipatnya ya. Wali an asilahu bi isyrina dirhaman, dan kalau saya memberi kerabat saya ini 20 dirham, ahabbu ilayya,
min an atasaddaqa bimi'ati dirhamin. Kalau saya beri saudara saya 20 dirham, lebih baik daripada saya beri orang lain 100 dirham ya. Wala an asilahu bimi'ati dirhamin ahabbu ilayya min a'taqa raqabatan. Kalau saya memberi saudara saya 100 dirham, itu lebih baik, lebih saya suka daripada memerdekakan budak ya. Artinya pahalanya memberi saudara ini lipat-lipatnya, pahalanya lebih besar ya. Wal asdiqa wa ikhwanul khair, dan teman-teman asdiqa wa ikhwanul khair teman-teman dalam kebaikan, aidon begitu juga yutaqaddamuna alal ma'arif. Teman baik, teman mondok ini harus didahulukan daripada sekedar kenalan. Kama yutaqaddamul aqarib alal ajanib, sebagaimana kerabat harus didahulukan dibanding orang lain. Falyura'i hadhihi daqa'iq, hendaknya orang menjaga hal ini ya. Artinya kalau sama-sama mau memberi, ada kerabat, ada non kerabat, sama-sama miskin, kerabat harus didahulukan ya. Atau sama-sama orang lain, yang satu teman boloplek ya, teman baik, yang satu orang lain, teman baik didahulukan. Fahadhihi hiya sifatul matlubah. 6 hal ini sifat-sifat yang dianjurkan. Wa fi kulli sifatin darajatun, dalam setiap sifat ini ada tingkat-tingkatan. Fayambaghi ayyut talaba a'laha, dari 6 kelompok yang sudah disebut Imam Ghazali sebagai penerima prioritas zakat, itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah ya. Hendaknya dicari yang lebih tinggi. Maksudnya yang lebih tinggi yang jumlahnya lebih besar ya. Kan ada kriteria, satu orang yang paling bertakwa. Kedua kriterianya adalah orang yang ahli ilmu, kiai atau santri. Yang ketiga yang bertauhid ya, lebih bertakwa, bertauhid. Yang keempat apa? Lebih menjaga kehormatan. Yang kelima yang mempunyai banyak tanggungan. Yang keenam kerabat. Nah, ini 6 kriteria. Kalau 6 ini kumpul di satu orang dibanding yang cuma 5, cuma 4, berarti yang 6 ini skornya lebih tinggi. Ini didahulukan. Wa in wajada man jama'a jumlatan min hadhihi sifati, kalau ada orang yang mempunyai 6 kategori ini secara semuanya lengkap, fahiya ad-dakhiratul kubra, itu yang paling bagus, simpanan yang besar. Artinya kalau ada orang yang mempunyai 6 kriteria tadi, itu yang paling bagus, itu simpanan amal yang besar. Wal ghanimatul uzma, dan keuntungan yang agung. Ghanimah itu harta ghanimah, itu kesempatan besar maksudnya. Seandainya ada penerima zakat dengan 6 kriteria tadi, sangat bertakwa, berilmu, bertauhid, apalagi menutupi dirinya apa? Menjaga kehormatan, apalagi banyak keluarga, banyak tanggungan. Yang terakhir golongan kerabat.
6 sifat ini kalau bertemu di satu orang itu paling bagus. Ini prioritas A ya. Wa mahmajtahada fi dzalika wa asaba falahu ajrani. Apabila orang mencari kriteria seperti itu dan menemukan, dia dapat 2 pahala. Kalau memang betul-betul benar. Wa in ahta'a falahu ajrun wahidun. Kalau keliru ternyata tidak sesuai ekspektasi, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah berusaha mencari yang terbaik, tetap dapat pahala. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa inna ahad ajraihi fil hal. Dapat 2 pahala itu salah satunya seketika. Apa itu? Tadhiruhu nafsahu an sifatil bukhli. Keuntungan pertama, dia menyucikan diri, menyucikan dari sifat bakhil ya, ini jelas. Wa ta'kidu hubbillahi ta'ala azza wa jal fi qalbih, dan mengukuhkan rasa cinta pada Allah di dalam hati ya. Karena zakat itu ujian cinta pada Allah, pembuktian kalau cinta Allah jangan cintai dunia. Wajtihaduhu fi ta'atih, dan dia berjuang untuk bertaat kepada Allah. Wa hadhihi sifat allati hiya taqwa fi qalbih. Ini sifat yang menguat di hatinya. Fatashawwuquhu ila liqa'illahi azza wa jalla wal yaumil akhir. Kemudian ditambah kerinduan dia untuk bertemu Allah di hari akhirat kelak ya. Ini keuntungan orang membayar zakat. Wal ajrus tsani, pahala yang kedua, ma ya'udu ilaihi, sesuatu yang kembali kepadanya, min faidati da'watil akhiri, dari keuntungan doa orang yang mengambil zakat. Kita kan dapat keuntungan, dapat pahala, pembersihan jiwa, menambah cinta pada Allah. Yang kedua, kita mendapat berkah doa orang yang kita beri. Orang yang kita beri zakat pasti dia bersyukur, mendoakan ya. Wahimati, dan tujuan baik dari dakwatil akhid, al-akhid itu. Orang yang kita beri pasti dia berusaha mendoakan baik kepada kita. Fa inna qulubal abrar laha atharun fil hali wal ma'al. Sesungguhnya hati orang-orang yang bagus, laha atharun, itu mempunyai efek, fil hali, dalam seketika, wal ma'ali, dan masa yang akan datang ya. Artinya kalau kita memberi zakat kita pada orang yang bertakwa, berilmu, bertauhid, pasti orang itu doanya dikabulkan Allah. Lah kita untung dapat doanya dia gitu loh. Makanya sama-sama memberi, kita prioritaskan kepada 6 golongan yang disebut Imam Ghazali. Supaya apa? Di samping kita dapat pahala, kita akan dapat efek doa dari mereka itu ya. Fa in asaba hasalal ajrani. Kalau memang betul yang diberi orang kriteria seperti itu, dapat 2 pahala. Wa in ahto'ah, kalau keliru, ternyata yang kita beri ya gaya tok, gemblung, hasalal awal, tetap dapat tujuan yang pertama ya. Pahala mencucikan jiwa. Tunasani, bukan yang kedua. Maksudnya doa dari orang soleh gitu. Fahadha makna tadha'u fi ajril musib fil ijtihad. Ini arti berlipat gandanya pahala orang yang benar dalam ijtihad. Hahuna, di sini dalam bab zakat, wa fi sairil mawadhi'i, dan di semua tempat yang lain. Artinya siapapun berijtihad, berusaha ya, memilih yang terbaik, benar dia dapat 2 pahala.
salah masih tetap dapat 1 pahala. Wallahu alam. Ini sudah terakhir ya. Dari kriteria apa tadi? Orang yang diprioritaskan mendapat bagian zakat ya. Ini kan kita pada bab etika pembayar zakat ya. Ada berapa kemarin? Etikanya ada berapa? Ada berapa? Etika pembayar zakat ada 8. Yang pertama ya bang, ngaji harus dicatat. Yang pertama apa? Ayo harus dites ini. Apa dari 8 itu tadi apa? Kan sudah disebutkan mulai kemarin ada 8 tugas etika orang yang membayar zakat. Yang pertama apa? Yang pertama apa dari tugas orang yang berzakat ya? Kan mulai kemarin kita sudah membahas 8 ya. 8 kriteria atau tugas ya. Tugas orang yang membayar zakat ya. Wadifah 1, 2, 3, 4. Yang pertama kemarin apa? Memahami wajibnya zakat ya. Yang pertama itu dia harus memahami wajibnya zakat. Ini wadifah yang pertama. Tugas dari orang bayar zakat itu memahami arti wajibnya zakat ya. Yang kemarin disebutkan termasuk sebagai ujian cinta dia pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada 3 kelompok pembayar zakat. Ada yang cinta 100%, seperti contohnya Abu Bakar As-Siddiq, dia serahkan hartanya 100%. Ada yang 50%, contohnya Sayyidina Umar, ketika diperintah sedekah menyerahkan 50%. Ada yang minimal, yaitu orang bakhil-bakhil, termasuk kita ini. Orang yang hanya mau bayar zakat sesuai minimal 2,5%. Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua apa? Wadifah yang kedua segera membayar zakat ya. Tugas yang kedua dari pembayar zakat harus segera dibayar zakatnya. Yang ketiga merahasiakan ya. Hendaknya sedekahnya itu tidak ditampakkan supaya tidak penyakit riya dan sum'ah ya. Yang keempat apa wadifah yang keempat? Menampakkan apabila ditampakkan itu bisa memberi semangat orang lain untuk menirunya ya. Jadi ada satu posisi yang lebih baik ditampakkan. Kalau dia pejabat, tokoh, yang mana orang lain akan terpancing berzakat, maka berarti di situ lebih baik ditampakkan. Adab yang kelima, tidak merusak amalnya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Manni wal adha. Itu tugas yang keberapa? Kelima. Jangan diungkit-ungkit, jangan memaki-maki yang mau nerima ya. Yang keenam apa tugasnya? Hendaknya dia menganggap kecil apa yang telah diberikan ya. Jangan menjadi sombong walaupun dia sudah berzakat. Ayastasghiral atiyah. Yang ketujuh apa? Ayyantaqiya min malihi ajwadah. Hendaknya memilih yang terbaik ya. Yang dizakatkan itu yang ajwada wa ahabbah, yang terbaik dan yang paling disukai. Wa ahallah, dan yang paling halal ya. Itu etika yang ketujuh. Yang kedelapan, mencari penerima sedekah ya. Ayat luba li sedekatihi man tazku bihi sedekah.
Adab yang ke-8, mencari penerima yang terbaik, yang membuat sodako bernilai tambah ya. Itu adab yang ke-8. Lah pada adab ke-8 ini ada 6 kriteria penerima yang tasku bihis sodako. Sodako menjadi nilainya bertambah. Artinya diprioritaskan pada 6 kelompok. Yang pertama dicarilah orang yang paling bertakwa. Ini kriteria 1. Yang kedua, pencari ilmu ya, ahli ilmu, baik itu guru ngaji ataupun santri ya. Ini prioritas dalam dicari untuk diberi zakat. Yang ketiga, yang betul-betul bertauhid ya. Orangnya betul-betul bertauhid, bertakwa, bertauhid ya. Betul-betul sandaran hidupnya pada Allah. Yang keempat, orang miskin yang menjaga kehormatan, yang tidak minta-minta, yang menjaga dirinya ya. Bukan yang ngember kemana-mana ya. Orang miskin tapi berpenampilan tenang, menutupi dirinya, tidak mudah mengeluh pada orang lain. Etika yang kelima, kriteria yang kelima, prioritas pada orang yang punya banyak tanggungan keluarga ya. Artinya orang yang semakin banyak anak, banyak istri, banyak beban, masuknya sedikit, nah itu hidupnya pasti berat. Makanya kriteria yang kelima, penerima zakat yang diutamakan adalah orang yang banyak keluarganya. Yang keenam, kerabat, hendaknya mendahulukan kerabat ya, atau zawil arham ya. Ini 6 kriteria yang diutamakan untuk diberi zakat. Moga-moga kita bisa diberi rezeki berkah, bisa berzakat. Amin Allahumma amin.